Tuhan memulihkan setiap keadaan kami yang sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kami percaya, biarlah pemulihan daripada surga Engkau berikan bagi setiap jiwa yang percaya. In the name of Jesus. Terima kasih Bapa. Bapa, tibalah saatnya untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Urapi pemberitaan firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. In the name of Jesus. Biarlah firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Thanks God. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom buat kita semua. Dimanapun kita berada, ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, izinkanlah saya untuk membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, pernahkah kita mengalami momen di mana segala sesuatu yang kalian andalkan, seakan-akan itu semua runtuh berantakan? Mungkin itu adalah kabar dari dokter yang mengubah segalanya di dalam setiap kehidupan saudara. Ada vonis-vonis tertentu di dalam setiap kehidupanmu. Mungkin juga ada sebuah telepon yang menghancurkan hatimu, atau perasaan hampa di tengah-tengah kesibukan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Atau saudara ketika menemukan anak-anakmu tidak taat kepadamu, atau saudara menemukan pasanganmu justru meninggalkanmu di dalam setiap kehidupanmu, karena mungkin ada dinamika di dalam setiap keluarga-keluarga, ya, yang tadinya hati setiap pasangan kita melekat kepada kita, tetapi akhirnya menjauh karena berbagai faktor, berbagai hal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, di dalam momen-momen seperti itu, kita baru menyadari betapa rapuhnya ternyata fondasi kita semua. Kekayaan bisa lenyap, kesehatan bisa menipu, bahkan hubungan manusia bisa berubah di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu di atas apa kita berdiri dalam hidup saudara dan saya? Hari ini Tuhan ingin mengajak kita untuk membangun kehidupan di atas satu-satunya fondasi. Sekalipun angin kencang dan banjir bandang menerpa, saudara tidak akan pernah goyah. Tidak akan pernah goyah. Mari kita belajar bersama untuk bersandar pada yang tak tergoncangkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, bayangkan dua orang tukang bangunan. Yang pertama sedang membangun rumahnya di atas pasir yang indah dekat pantai. Prosesnya cepat, prosesnya mudah, dan rumah itu tampak cantik. Tapi ada tukang yang kedua, dia memilih membangun di atas batu karang yang keras. Prosesnya lebih lama, lebih sulit, lebih melelahkan, capek saudari. Dari luar rumah pertama mungkin lebih menarik, tetapi sampai suatu hari badai datang, ombak besar dan angin kencang mulai menghantam, ya, baik rumah yang dibangun di atas pantai, baik juga rumah yang dibangun di atas batu karang. Saudara, rumah di atas pasir itu runtuh, hanyut, dan tidak bersisa. Sedangkan rumah di atas batu karang, biarpun diterpa badai yang sama, ia tetap berdiri. Saudaraku, hidup kita adalah proses untuk membangun rumah itu. Badai kehidupan, pencobaan, krisis, pengkhianatan, itu adalah satu kepastian yang mungkin akan terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Tapi pertanyaannya, di atas apa kita sedang membangun kehidupan kita hari-hari ini? Saudara, izinkan saya bertanya, siapa di sini yang pernah merasa hidupnya seperti ponsel, seperti HP dengan baterai 1% dan tidak ada charger di sekitar kita semua? Saudara, mungkin kita pernah ada di area seperti itu, ya. Kita berusaha mengisi baterai kehidupan kita dengan hal-hal yang duniawi, yang cepat habis. Pengakuan dari orang lain, pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan di dalam setiap hidup kita semua. Dan kita bisa belanja-belanja online untuk mengisi baterai kehidupan kita semua.
Tetapi itu seperti mengisi tangki mobil dengan air teh. Ya bisa jalan, tapi cuman sebentar. Akhirnya mogok. Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk mencolokkan jiwa kita ke satu-satunya sumber energi yang tidak pernah padam. Ke satu-satunya jangkar yang tidak akan pernah membiarkan kita hanyut sekalipun badai datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan saat hari ini untuk bersandar kepada yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari biarlah kita boleh bersandar pada yang tak tergoncangkan dalam setiap hidup saudara. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai 19 firman Tuhan mengatakan demikian. Ibrani 6 ayat 17 sampai 19, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup ini bukanlah lautan yang tenang yang kita hadapi setiap harinya. Setiap kita pernah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau mungkin sedang mengalami atau akan menghadapi setiap badai kehidupan. Badai itu bisa bernama penyakit yang tidak kunjung sembuh, kegagalan finansial di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, pengkhianatan orang-orang terdekat, kegelisahan akan masa depan, atau kesepian yang menusuk jiwa dalam setiap kehidupan kita semua. Pertanyaannya bukan apakah badai akan datang dalam setiap kehidupan kita, tetapi kepada siapakah kita bersandar ketika badai itu menerpa. Kepada siapa saudara dan saya bersandar ketika badai itu menerpa hidup kita semua. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini bukan tentang cara menghindari badai. Bukan cara tentang menghindari badai di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi firman Tuhan, saudari, mengajak saudara untuk membangun sebuah tempat berlabuh, sebuah jangkar yang begitu dalam dan kokoh, mencengkram dasar lautan, sehingga biarpun gelombang mengamuk di permukaan, kapal jiwamu tidak akan hanyut atau karam. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara-saudari yang terkasih oleh Tuhan, bahwa segala sesuatu itu bisa dan akan tergoncangkan. Segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita semua bisa dan akan tergoncangkan. Itulah kenyataannya. Ini poin pertama kita mau belajar. Kita sering membangun kehidupan di atas fondasi yang rapuh, baik kekayaan, baik karir, baik kesehatan, baik hubungan antar manusia, bahkan perasaan kita sendiri. Namun penulis Ibrani mengingatkan kita di dalam Ibrani, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan 12 ayat 26 sampai 27, bahwa suatu kali Allah akan mengguncang bukan hanya bumi, tetapi juga langit. Segala yang dapat digoncangkan akan diguncangkan, agar yang tidak tergoncangkan tetap berdiri. Apa artinya ini? Saudara, Tuhan mengizinkan goncangan dalam kehidupan kita untuk menguji, untuk memurnikan fondasi kehidupan kita semua. Dia tidak ingin kita membangun rumah di atas pasir yang licin, tetapi di atas batu karang yang teguh. Amin, Bapak Ibu Saudari. Goncangan itu menyadarkan kita apa yang kita andalkan selama ini di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jika iman kita hanya berfungsi di saat-saat tenang, maka itu adalah iman yang dangkal. Iman yang sejati justru bersinar paling terang di dalam kegelapan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Alkitab dengan jujur tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah. Justru Tuhan menyatakan bahwa goncangan adalah bagian dari realitas dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, penulis Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 26 tadi
menggambarkan bahwa suatu hari nanti Allah akan menggoncangkan segala sesuatu, langit dan bumi, seperti seorang tukang ayakan yang mengguncang ayakan untuk memisahkan gandum dari sekam. Saudara, tujuannya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Karena hanya yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah dan janji-janjinya, yang akan tetap berdiri dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Ayub adalah contoh yang sempurna. Dalam satu hari segala fondasi hidupnya yang tampak kokoh, baik itu kekayaan, anak-anak, keluarga, kesehatan, istri, itu diguncang habis-habisan. Dia kehilangan segalanya di dalam setiap kehidupannya. Dan kisah Ayub menunjukkan bahwa tidak ada satupun jaminan duniawi yang benar-benar aman dari goncangan. Bahkan pernah saya dengar ada orang-orang yang ikut asuransi di dalam setiap hidup mereka. Tapi ya, ketika mereka sudah membayar, ya dia atau beberapa orang ini saudari demo ke Jakarta untuk menuntut perusahaan asuransi ini. Ya, saya tidak tahu di belakang kisahnya apa yang terjadi. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita berpikir dengan kita mengasuransikan hidup kita, keluarga kita aman-aman saja, tetapi juga ternyata kadangkala kita juga kena penipuan di sana. Saudara, Ayub kehilangan segalanya. Kisah ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun jaminan duniawi yang benar-benar aman dari goncangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, goncangan itu pasti di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia pasti datang. Karena Tuhan mengizinkan badai bukan sebagai bentuk hukuman yang semena-mena, tetapi sebagai ujian untuk memperlihatkan fondasi kehidupan kita yang sebenarnya. Dia ingin melihat apakah kita membangun di atas pasir, hal-hal yang fana, atau di atas batu karang, yaitu Kristus sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ingat baik-baik, goncangan itu pasti. Dia ingin kita melihat, saudari, atau dia ingin kita melihat apakah kita membangun di atas pasir atau di atas batu karang. Ketika pekerjaanmu terancam, hubunganmu retak, saudara, ada diagnosis dokter datang di dalam setiap kehidupan kita semua. Janganlah berkata, mengapa ini terjadi padaku? Hidupku hancur, Tuhan. Seolah-olah hidup seharusnya selalu lancar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi katakanlah seperti ini, Tuhan, ini menyakitkan, tapi aku percaya Engkau berdaulat atas setiap goncangan-goncangan ini dalam setiap hidupku. Tunjukkanlah kepadaku jika ada hal lain yang selama ini kuandalkan selain Engkau. Jadikanlah imanku murni melalui setiap goncangan-goncangan ini. Amin, saudari. Ini yang pertama, saya mau mengajak saudara dan saya, segala sesuatu bisa dan akan tergoncangkan. Itulah kenyataan realitas kehidupan kita semua, termasuk orang-orang percaya. Jangan karena saudara berpikir saudara orang percaya lalu kemudian tidak menghadapi goncangan. Oh tidak, Pak Bu. Justru saudara, kita harus menunjukkan kualitas imanmu ketika ada goncangan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara ini kasih oleh Tuhan, kita mau bersandar ya di dalam setiap kehidupan kita semua pada yang tidak tergoncangkan. Jadi pertama kita sudah belajar segala sesuatu bisa dan akan tergoncangkan. Yang kedua, saudara, realitas iman kita semua ya, ada jangkar yang terkunci di balik tabir. Ibrani 6 ayat 19 Bapak Ibu Saudari memberikan gambaran yang jelas bahwa iman dan pengharapan kita digambarkan sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Saudara, mari kita renungkan hal ini. Sauh yang kuat dan aman. Saudara, sebuah sauh atau jangkar bukan dibuat dari bahan yang mudah patah. Ia didesain untuk menahan tekanan di dalam setiap kehidupannya. Demikian pula iman kita. Saudara, bukan iman pada kemampuan diri kita sendiri, tetapi iman yang bersumber pada karakter Allah yang tidak berubah.
Janjinya adalah ya dan amin di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, maka ketika kita atau iman kita bersumber kepada karakter Allah yang tidak berubah, maka sau itu kuat dan aman bagi setiap jiwamu. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita semua. Sau itu telah dilabuhkan. Ya, saudara, ini adalah tindakan yang sudah selesai. Bukan kita yang berusaha untuk melemparkan jangkar itu saat badai, tetapi Kristus telah melabuhkannya untuk kita. Itu adalah karya anugerah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika sau itu telah dilabuhkan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, sau itu sampai di belakang tabir. Saudara, ini adalah bagian yang paling penting. Tabir dalam bait Allah memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Ada tempat kehadiran Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, tabir itu terbelah. Ini jangkar jiwa kita bukan mencengkram dasar lautan saja, tetapi Bapak Ibu Saudari telah masuk ke belakang tabir, langsung ke tata Allah, kehadirat Bapa sendiri, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah kabar baiknya, jangkar iman kita tidak bergantung kepada situasi atau perasaan kita atau keberhasilan dalam hidupmu dan kehidupanku. Ia seharusnya terkunci kepada tahta Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara, ketika hidupmu berantakan, ingatlah jangkar jiwamu aman di dalam kekekalan, karena dipegang oleh Yesus sendiri. Saudara yang terkasih, inilah yang kedua. Saudara, biarlah realitas imanmu ada jangkar yang terkunci di balik tabir. Iman bukanlah perasaan positif atau pikiran yang buta, tetapi iman Kristen adalah memiliki sebuah jangkar untuk jiwa. Saudara, jangkar ini pengharapan kita pada janji Allah bukan dilemparkan ke dasar laut yang bisa bergeser, tetapi sudah dilabuhkan oleh Yesus sendiri ke belakang tabir bait suci, yaitu langsung kehadirat Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tabir pemisah itu terbelah ketika Yesus mati di kayu salib. Itu menandakan bahwa akses kita kepada tahta kasih karunia Allah telah terbuka untuk selamanya. Saudara, jangkar kita kini terikat pada tahta Allah yang tidak akan pernah bergerak oleh karena apapun juga. Dan saudara, di dalam setiap kehidupanmu, saudara sebenarnya gak perlu lagi doa hamba-hamba Tuhan, gak perlu lagi doa pendeta. Di dalam setiap kehidupanmu, engkau bisa memiliki akses langsung ke dalam hadirat Allah ketika engkau dan saya berdoa. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketika engkau dan saya berdoa, saya bukan meremehkan peran pendeta atau hamba-hamba Tuhan, tetapi saudari yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa kuasa di dalam setiap kehidupan saudara dan kuasa dalam setiap kehidupan pendeta-pendeta itu seperti jauh berbeda. Padahal kita semua adalah anak-anak Allah yang hidup. Saudara punya akses kepada Allah yang hidup. Saudara punya akses langsung kepada tahta kasih karunia. Karena itu terbuka bagi setiap orang-orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Saudara, biarlah jangkar hatimu, biarlah terikat pada tahta Allah, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat Stefanus itu dirajam batu hingga mati, dia mengalami badai penganiayaan yang paling dahsyat di dalam setiap kehidupannya. Saudara, apakah jiwanya goyah? Apakah iman Stefanus goyah? Tidak. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55, saudari mencatat, tetapi ia yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Katanya, sungguh, kata Stefanus, ya Bapak Ibu Saudari, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, di tengah badai batu, ya, di dalam setiap kehidupan saudara yang menggoncang setiap kehidupan kita semua, saudara, mungkin pandangan kita tertuju kepada setiap masalah-masalah itu. Tetapi saya mau mengajak saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Stefanus
menghadapi setiap badai itu, pandangannya tertuju kepada realitas di balik tabir, di mana Yesus berada. Itulah jangkar jiwanya. Itulah jangkar bagi jiwa setiap kehidupan Stefanus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, stabilitas kita tidak ditentukan oleh kondisi di sekitar kita, tetapi oleh posisi kita di dalam Kristus. Karena iman itu menghubungkan jiwa kita secara langsung dengan realitas surgawi yang stabil, yang kekal, di mana Yesus sebagai pengantara kita semua. Saudara, ketika kecemasan menyerang karena ketidakpastian akan masa depan, janganlah berkata, aku harus melihat bukti dulu, baru aku bisa tenang. Saudara, itu berarti jangkarmu masih di dunia yang kelihatan ini. Tetapi katakanlah dan lakukanlah hal ini, Tuhan, berdasarkan firman-Mu, aku menyatakan bahwa jangkarku aman di dalam-Mu. Aku tidak mengandalkan apa yang kulihat, tetapi pada siapa yang kupercayai. Lalu berdoalah dengan mata imanmu. Lihatlah Yesus yang duduk di sebelah tahta Allah, memegang setiap kehidupanmu masing-masing, sama seperti Stefanus. Bapak Ibu, ini yang kedua. Ya, kita belajar untuk menyandarkan, ya Bapak Ibu Saudara, bersandar kepada yang tak tergoncangkan di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Yang ketiga, saya mau mengajak kita semua. Saudara, bagaimana cara kita bersandar? Inilah respon kita. Bagaimana kita mempraktekannya? Bagaimana kita bersandar kepada yang tidak tergoncangkan di dalam setiap kehidupan kita semua? Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alihkanlah pandanganmu dari ombak, dari badai itu kepada Sang Pemberi damai. Ketika Petrus berjalan di atas air, ia berhasil selama matanya tertuju kepada Yesus. Tetapi ketika dia memandang kepada angin dan ombak itu, ia mulai tenggelam. Saudara, ibadah, doa, maupun perenungan firman Tuhan itu adalah disiplin rohani yang penting untuk mengalihkan pandangan kita dari goncangan kepada Sang Penentu, ya, sejarah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sang masterpiece, yaitu Tuhan yang merancang setiap kehidupan kita semua. Saya mau mengajak saudara dan saya, alihkanlah pandanganmu, ya, dalam setiap kehidupanmu dari angin, ombak, dan badai kehidupan yang membuat Petrus itu tenggelam. Tapi pada kesempatan saat hari ini, alihkanlah pandanganmu itu dari setiap hal-hal demikian kepada Sang Pemberi damai sejahtera itu dalam hidup saudara. Alihkanlah pandanganmu kepada Yesus di dalam kehidupan kita semua. Ini yang pertama, saudara, untuk bersandar kepada yang tak terguncangkan. Saudara, jangan memandang kepada setiap masalah-masalah, tapi pandanglah kepada Allah yang hidup. Belajarlah beribadah, belajarlah berdoa, belajarlah merenungkan firman Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan Allah. Saudara, gak mudah loh memiliki hati yang tulus. Gak mudah loh untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena seringkali dunia ini mendistrak kita. Bahkan ketika kita sudah sampai di gereja saja, seringkali mendistrak dengan handphone, ya, dengan tontonan, dengan chat-chat yang seharusnya saudara ada di gereja untuk merenungkan pesan firman Tuhan, sehingga bisa menguatkan setiap kehidupan iman dan jiwamu. Saudara, yang kedua, bagaimana kita bersandar kepada yang tak tergoncangkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ingatlah dan ucapkanlah janjinya. Saudara, di dalam Ibrani pasal 6, Allah turun tangan dengan satu sumpah. Dia berjanji dan dia jamin saudari dengan sumpah. Ketika badai pencobaan datang, saudara, genggamlah janji-janji firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ucapkanlah nyanyian-nyanyian syukur. Sebab janjinya adalah realitas yang lebih besar, lebih benar daripada perasaan-perasaan takutmu. Ingatlah dan ucapkan janji firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia berjanji dan dia menjamin setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bersandar kepada yang tak tergoncangkan. Saudara, bersandarlah. Bukan karena saudara bersandar kepada kekuatan saudara sendiri, tapi bersandar. Saudara, kata ini mengandung makna pasif. Ini tentang trust, mempercayakan diri. Ini seperti seorang anak yang dibopong ayahnya melalui banjir,
ataupun digendong oleh ayahnya melalui banjir, anak ini tidak berusaha untuk berenang sendiri. Ia hanya memeluk leher papahnya dan percaya. Saudara, begitu pula dengan iman kita. Mungkin saudara tidak tahu jalan keluar dari badai ini, tetapi saudara bisa mengatakan, tetapi aku percaya Tuhan, Engkau memegang kemudi, kendali atas setiap kehidupanku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bersandar adalah tindakan mempercayakan diri. Ya, ini adalah respon yang pasif, tapi juga bisa jadi aktif. Kita secara aktif memilih untuk berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan membiarkan diri kita ditopang oleh kekuatan Tuhan. Saudara yang terkasih, ini seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dia bisa berjalan di atas air hanya selama ia fokus pandangannya kepada Yesus di dalam setiap kehidupannya. Tetapi begitu dia memindahkan switch imannya, ya, dia fokus kepada angin, kondisi-kondisi di sekitarnya dalam setiap kehidupannya, dia mulai goyah, dia mulai tenggelam. Saudara, berarti ketika kita bersandar, seharusnya berarti kita terus menerus mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita kepada Kristus Yesus. Jangan biarkan sedikit pun masalah-masalah menggoncangkan setiap kehidupanmu. Tetaplah memandang kepada Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Daud adalah ahli dalam bersandar. Dalam Mazmur 57, saat dia dikejar-kejar oleh Saul dan bersembunyi di dalam gua, sebuah badai pengkhianatan dan ketakutan yang dialami oleh Daud. Apa yang dilakukannya? Saudara, dia berdoa. Dia menyampaikan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab padamu jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai angin kemusnahan berlalu. Dalam Mazmur 57 ayat yang kedua. Saudara, dia secara sadar membawa jiwanya yang takut untuk bersandar dan berlindung di bawah sayap Allah. Saudara, kebenarannya dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang saudara di mana memiliki relasi dengan Allah. Iman bukanlah mantra, bukan mantra. Tetapi Bapak Ibu Saudari, iman adalah sebuah hubungan kepercayaan yang hidup dengan pribadi Yesus yang saudara bangun setiap waktu, setiap hari, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi iman bukannya pemantra di dalam hidupmu, tetapi sebuah hubungan kepercayaan yang saudara bangun setiap hari dengan Yesus Kristus melalui doa, melalui persekutuan, melalui penyembahan. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, sehingga saudara yakin di dalam setiap kehidupanmu, melalui hubungan-hubungan yang saudara bangun setiap hari, ada pembelaan-pembelaan Tuhan, ada penyediaan-penyediaan Allah yang akan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ada satu keyakinan bahwa Allah pasti membela setiap kehidupan saudara dan saya. Ini sama seperti saudara ketika saudara memilih pasangan hidup, ya, nggak ujuk-ujuk saudari baru kenal 1-2 hari lalu kemudian kita bilang nikah yuk, kawin yuk. Oh, nggak demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan melihat lewat proses, mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ya, dalam setiap kehidupan pasangan kita yang akan kita pilih sebagai pasangan hidup, kita akan melihat bibit bebet bobotnya. Kita akan menjalani hubungan dengan dia sebelum kita menikah. Lalu kemudian ketika saudara menjalani hubungan dengan pasangan saudara itu saat pacaran atau sebelum saudara menikah, saudara lihat, saudara ini kasih oleh Tuhan, apakah saudara bisa menaruh kepercayaan dan mempercayakan hidupmu kepada orang yang nanti saudara akan jadikan teman hidup itu. Tidak ujuk-ujuk saudara langsung ngajak yuk nikah yuk, baru kenal 1-2 hari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bersandarlah. Karena ketika kita bersandar, ini adalah sikap hati yang terus-menerus berkata, aku tidak mampu, tetapi Engkau mampu. Engkau mampu ya Tuhan Yesus. Saudara, ketika kamu merasa kewalahan oleh tuntutan pekerjaan, oleh keluarga,
oleh pelayanan atau tekanan-tekanan dalam setiap kehidupan, jangan berkata aku harus menyelesaikan ini sendiri, aku harus kuat. Itu adalah kebanggaan yang menolak untuk bersandar kepada Allah yang tidak terbatas dalam hidupmu. Tetapi katakanlah dan lakukanlah, Tuhan, aku menyerahkan beban ini kepadamu. Aku bersandar kepada kekuatanmu, bukan kepada kekuatan logikaku. Tolonglah aku untuk mengerjakan apa yang bisa kulakukan hari ini, sambil percaya bahwa Engkau yang akan menopang dan menyelesaikan apa yang tidak bisa kulakukan. Maaf ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian ketika saudara sudah mempercayakan berdoa seperti itu, saudara bertindaklah dalam ketenangan. Bukan di dalam kemarahan, bukan di dalam kepanikan, tetapi bertindaklah di dalam ketenangan. Tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Akan ada pembelaan-pembelaan Tuhan. Tetap bertanggung jawab di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini, dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku, badai boleh datang dan pergi. Ekonomi kehidupan kita bisa naik dan turun. Kesehatan bisa kuat maupun lemah. Bahkan hubungan-hubungan bisa berubah antar suami dan istri, atau seorang kekasih dan lain sebagainya. Tetapi jangkar jiwamu, iman dan pengharapanmu di dalam Kristus Yesus yang telah dilabuhkan di belakang tabir itu ditata Allah yang tidak tergoncangkan. Biarlah iman dan pengharapanmu selalu ada di dalam Yesus Kristus yang telah dilabuhkan itu. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang dihajar badai. Kapal hidupmu sedang oleng. Air mulai masuk di mana-mana di dalam setiap kehidupan keluargamu atau dalam setiap kehidupan pribadimu, dan kamu merasa hampir tenggelam di dalam setiap hidupmu. Tetapi dengarkanlah suara Tuhan pada saat hari ini. Bersandarlah. Bersandarlah pada pribadi yang tidak tergoncangkan itu. Lepaskanlah usahamu untuk mengendalikan badai. Percayalah kepada Allah yang bahkan berkuasa menenangkan angin dan danau itu di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, iman bukanlah tongkat sulap untuk menghilangkan badai. Iman adalah jangkar yang membuatmu bertahan dan tidak hilang arah di tengah badai setiap kehidupan kita semua. Saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, badai di dalam kehidupanmu mungkin belum reda. Masalah itu mungkin masih ada di meja kerjamu ketika engkau bangun. Mungkin rasa sakit itu masih terasa saat kalian nanti menjalani setiap kehidupanmu setiap hari. Tetapi pada saat hari ini, Tuhan tidak memanggil kita untuk memiliki kekuatan yang lebih besar daripada badai itu. Dia hanya memanggil kita untuk memiliki iman sebesar biji sesawi, untuk mempercayai Allah yang lebih besar dari segala badai kehidupanmu. Mungkin ada yang datang ke rumah Tuhan pada saat hari ini, Bapak Ibu Saudari, dengan jiwa yang lelah ketika menonton channel ini, dan hampir menyerah dan siap untuk melepaskan jangkar yang terakhir dalam imanmu di hatimu itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadamu, percayalah kepadaku. Percayalah. Taruhlah jangkar itu, iman dan pengharapanmu di dalam Yesus Kristus. Saudara, labuhkanlah sekali lagi. Labuhkanlah sekali lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan berkuasa. Maka sekarang saya mau mengajak setiap kita semua untuk memberikan respon. Bukan dengan mulut saja, tetapi dengan kehidupan. Berikanlah hidupmu yang penuh dengan goncangan ini kepada Dia yang tidak tergoncangkan. Serahkanlah masa lalumu yang kelam, bahkan masa kinimu mungkin yang sedang kacau hari-hari ini, dan masa depanmu yang tidak pasti itu ke dalam tangan Tuhan yang setia. Biarlah saat hari ini saudara menjadi titik balik di mana kita memutuskan untuk tidak lagi bersandar kepada kemampuan diri sendiri, tetapi sepenuhnya bersandar kepada anugerah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melakukan ini, kalian akan menemukan sebuah ketenangan yang melampaui segala akal. Saudara akan menemukan sebuah damai sejahtera yang akan menjadi jangkar bagi jiwamu sampai selama-lamanya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya.
Dan biarlah kebenaran ini boleh terus memperlengkapi hidup saudara dan saya pada saat hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang kekal, yang tidak tergoncangkan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi pelita bagi kami di tengah-tengah kegelapan dalam setiap hidup kami. Saat hari ini kami datang, kami mau jujur. Mungkin ada di antara kami yang jiwanya lelah, hampir menyerah, hampir melepaskan pegangan iman mereka. Ada yang hancur hatinya, takut akan masa depan, bingung dengan langkah-langkah selanjutnya. Tetapi dengan iman, kami sekarang memutuskan untuk melepaskan, melemparkan kembali jangkar pengharapan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami labuhkan jangkar jiwa kami sekali lagi, bukan kepada kekayaan, bukan kepada jabatan, bukan kepada kesehatan maupun hubungan-hubungan antar manusia, tetapi kepada pribadi-Mu, pada janji-Mu, pada darah-Mu Tuhan Yesus yang tercurah, bahkan kepada kubur yang kosong, membuktikan Tuhan hidup karena kebangkitan-Mu. Biarlah jangkar kami lempar jauh, melewati setiap badai kehidupan kami semua, dan langsung ke belakang tabir, ke tahta kasih karunia-Mu, di mana Yesus Kristus perintis kami semua telah masuk lebih dahulu. Peganglah kami erat ya Allahku. Biarlah setiap goncangan yang kami alami hanya membuat kami semakin mencengkeram kuat-kuat kepadamu dan berharap selalu kepadamu. Ketika kami goyah, teguhkanlah hati kami ya Allahku. Ketika kami ragu, ingatkanlah kami akan kesetiaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, bahkan dari masa lalu sampai masa hari ini. Bahkan ketika kami sedang takut, bisikanlah damai sejahtera-Mu ke dalam hati kami. Mulai saat hari ini ya Tuhan, ubahlah kehidupan kami dan jadikanlah kami pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Karena kami telah menemukan tempat berdiri yang teguh di dalam Kristus Yesus. Biarlah hidup kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu membela, dan pembelaanmu tepat pada waktunya. Kaulah tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan, dan itu terbukti. Kami serahkan di dalam setiap kehidupan kami semua. Biarlah segala kemuliaan, hormat, syukur, pujian hanya bagi nama Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan jangkar kami yang kekal, kami berdoa, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang berasal daripada Dia. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara mulai saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, menuju surga di mana Tuhan Yesus memerintah, langit yang baru dan bumi yang baru bagi setiap kita semua yang menyandarkan iman kita semua kepada Allah yang hidup, kepada pribadi yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat gift-nya, terima kasih saudara sudah follow akun Pastor Ndeso. Jangan lupa follow akun Pastor Ndeso di TikTok, jangan lupa subscribe juga di YouTube Pastor Ndeso. Kalau saudara rindu mendengarkan khotbah-khotbah yang membangun setiap kehidupan imanmu, khotbah-khotbah yang murni di dalam setiap perjalanan kehidupanmu, untuk mendukung setiap kehidupan imanmu, saudara tontonlah channel YouTube Pastor Ndeso. Ya, saudara mungkin sebelum tidur atau ketika saudara bangun tidur, ya Bapak Ibu Saudara, dari pagi-pagi atau tengah-tengah malam sebelum tidur, atau saudara memiliki kesempatan di siang hari. Setiap saudara punya kesempatan, ya mungkin lagi macet, ya mungkin lagi berangkat ke kantor, ya ke tempat bisnis usaha, saudara bisa menonton channel YouTube Pastor Ndeso. Saudara, percayalah Roh Kudus yang akan terus menyegarkan, membersihkan setiap jiwamu. Ketika saudara menonton, merenungkan setiap firman Tuhan yang tentunya membuat setiap kehidupan saudara dan saya memiliki kehidupan iman yang semakin bertumbuh kepada kepenuhan Kristus. Saudara, sekali lagi terima kasih buat kalian semua tap-tap layarnya, share-nya.
Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, gift juga yang sudah diberikan. Bahkan buat setiap persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam turut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, jikalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso dan saudara rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan syukur, kasih, persembahan khusus, ya, persepuluhan, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Ndeso, kolekte apapun namanya. Saudara bisa memberikan lewat bio profil saya. Di sana saya sudah menyematkan atau memberikan informasi dengan lengkap kemana saudara ya dapat memberikan persembahan-persembahan syukur itu. Yang pertama lewat BCA atas nama istri saya. Yang kedua saudara bisa memberikan lewat sosial bus. Yang Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pilihlah metode yang paling memudahkan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus lewat channel Pastor Ndeso. Ketika saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan setiap hatimu, ya. Tetapi kalau saudara tidak terberkati, Roh Kudus tidak menggerakkan hatimu, saudara nggak usah memberikan persembahan, ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, karena saudara tahu ada makanan rohani yang menyegarkan jiwamu sampai kepada kekekalan, maka dukunglah dengan tulus pelayanan Pastor Ndeso bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan lupa nanti sore kita ada ibadah kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jam 5 sore saya mengajak kita semua untuk ya setiap hari Minggu, baik jam 7 pagi dan juga jam 5 sore untuk beribadah kepada Tuhan lewat offline. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah setiap persembahan, setiap kolekte, setiap donasimu, ya saudari, adalah senjata rohani untuk membawa terang Kristus ke tempat-tempat yang paling gelap di dalam setiap kehidupan kita semua. Jadilah mitra Tuhan dalam karya agungnya, karena persembahan-persembahanmu juga turut menuliskan kisah keselamatan bagi banyak orang lainnya yang membutuhkan kasih Kristus. Hari ini percayalah dan taburlah dengan iman, karena di hari-hari esok Tuhan akan panenkan setiap kebaikan-kebaikannya bagi setiap kehidupanmu dan memenuhi setiap lumbung-lumbungmu dengan caranya yang ajaib untuk memuliakan Tuhan di segala area kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, biarlah setiap persembahan kita semua menjadi benih iman yang akan bertumbuh menjadi tuaian berkat yang berlimpah. Dan setiap persembahan kita merupakan kesaksian yang nyata akan kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara masing-masing, serta wujud nyata cintamu pada Tuhan dan juga cintamu kepada sesama. Saudara, puji Tuhan, biarlah setiap pelayanan Pastor Ndeso boleh terus memberkati setiap kehidupanmu dimanapun kalian berada. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudari yang terberkati. Jangan lupa saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara, kalau saudara mau mengikuti ya gereja offline di mana Pastor Ndeso Bapak Ibu Saudari melayani, saudara, kami ada di wilayah Depok, Jawa Barat. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang ada di sekitar Depok dan Jawa Barat, saudara rindu untuk datang ke rumah Tuhan untuk dilayani oleh Pastor Ndeso, saudara bisa datang ya jam 10 pagi. Setiap hari Minggu jam 10 pagi itu di daerah Depok Timur. Kalau saudara rindu untuk datang, saudara bisa tanyakan secara lengkap alamatnya lewat pelayanan Pastor Ndeso ya. Di chat TikTok saja saya buka Bapak Ibu Saudari. Jadi buat saudara yang rindu untuk dilayani dan saudara ada di sekitar Depok ya dan sekitarnya, saudara rindu untuk dilayani oleh Pastor Ndeso secara offline, saudara mau beribadah, saudara bisa datang ya ibadah kami jam 10 pagi. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Namanya House of Getsemani Family Church ya Bapak Ibu Saudari. Hope Family Church ya, House of Getsemani Family Church. Biarlah kita boleh terus saling mendukung, ya saling menguatkan tentunya dalam setiap komunitas-komunitas iman kita semua. Baik dalam pelayanan online, pelayanan offline. Bagi Pastor Ndeso sekarang itu semua sama saja. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudari yang jauh, gak usah pusing sampai datang-datang ke sini ya Bapak Ibu Saudari. Yang penting kalian mengikut setia setiap hari lewat pelayanan Pastor Ndeso. Saudara, kalau kita tidak bertemu ya secara tatap mata, yang empat mata di dalam setiap kehidupan kita semua di dunia ini atau di bumi ini, tetapi kita bisa bertemu ya di kekekalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Doa saya, saudara tetap menjadi berkat dimanapun saudara berada,
setia dalam perjalanan imanmu kepada Tuhan Yesus. Kalau ada beban-beban, pergumulan-pergumulan tertentu, saudara minimal saudara bisa share, curhat ya dalam pelayanan Pastor Desa lewat TikTok. Minimal kami akan doakan setiap apa yang bisa kami doakan dalam setiap beban-beban saudara maupun pokok-pokok doa saudara dan saya. Jadi jangan malu kalau saudara ada pergumulan-pergumulan tertentu. Ya, kemarin ada beberapa yang bergumul mengenai ini, itu dan lain sebagainya, mereka menyampaikan. Ya, saudari minimal itu menjadi setiap pokok-pokok doa kami. Ada juga orang yang rindu dibaptis, ya saudari di daerah Bekasi. Saya bilang, Pak, Bapak bisa nggak datang ke gereja di daerah Bekasi karena lebih dekat. Bapak cari gereja ya di daerah Bekasi sana supaya Bapak nggak perlu datang jauh-jauh ke Depok, Jawa Barat gitu saudari. Tapi kalau saudara memang rindu untuk dibaptis lewat pelayanan Pastor Deso pun nggak masalah. Kalau memang saudara punya kerinduan. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa menonton channel Pastor Deso mungkin ya pagi-pagi seperti ini, siang-siang, malam-malam. Atau saudara kapanpun saudara menontonnya. Teruslah bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan. Salam dari saya, Pastor Deso, Bapak Ibu Saudari. Bersih jiwa, menyegarkan. Happy Sunday buat kalian semua. God bless. Sampai ketemu nanti jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Bersih jiwa, menyegarkan.